Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selamat datang di Grand Ballroom Swiss Bell Hotel Balikpapan. Dengan bangga kami persembahkan Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Wisuda Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tahun akademik 2020-2021. Mari kita sambut pembawa acara kita, Wisnu Arya Nugraha dan Indriana Nabila Wandini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Upacara wisuda sarjana tahun akademik 2020-2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan memasuki ruangan prosesi. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta. Hadirin dimohon berdiri.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Mengheningkan cipta. Mulai. Mendengarkan lagu Himne Balikpapan. Mendengarkan lagu Mars Tipan. Mahasiswa kaulah harapan insani,
rapat Senat Terbuka Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan dalam rangka wisuda sarjana ke-30 tahun akademik 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Balikpapan yang telah mengkonfirmasi kehadiran beliau, namun pada pagi hari ini beliau sedang mengikuti acara di lain tempat. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Udiansah, yang pada hari ini beliau akan memberikan sambutannya melalui daring. Yang saya hormati Ketua Yayasan, pengurus Yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Siswanto Budi Utomo, Magister Manajemen. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Bapak Dr. Andes Santoso, SH.F.H. yang hadir di hadapan kita, namun beliau ikut sebagai undangan. Kemudian yang saya hormati, hari ini yang akan menyampaikan orasi ilmiah adalah Ibu Dr. Lani Harjanti. Beliau adalah Regional Program Manager dari ASEAN Government Reporting Initiative, dan beliau akan menyampaikan orasi ilmiah juga melalui online. Kemudian hari ini akan berhadir juga Bapak Alexander J. Sauta selaku wakil dari PT Transkon Terbuka, ya, yang nanti merupakan kerjasama kita termasuk dengan GRI tadi dalam rangka kita implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang hari ini kita akan menandatangani kontrak kerjasamanya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Senat dan para pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Yang saya hormati dan saya banggakan Civitas Akademika, dan yang saya banggakan juga saya muliakan para wali, orang tua, murid yang hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti prosesi dan acara yang membahagiakan ini. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai para wisudawan, wisudawati pada hari ini.
Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul secara hikmat dalam acara wisuda pada hari ini. Salawat dan salam juga tercurah bagi bimbingan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaat hingga yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan yang pertama menyampaikan rasa bangga, rasa bahagia atas ketercapaian studi Anda selama di Stipan. Memang masa-masa sulit yang kita alami saat ini menjadikan kita semuanya banyak belajar, harus mencari inspirasi baru, harus coba bagaimana membuka wawasan lebih luas, bagaimana mengantisipasi sesuatu yang tidak pasti. Ya, semuanya menyebabkan kita sulit. Ya, dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah bahwa kita hari ini semuanya sedang mengalami sesuatu kesulitan di mana bagian dari orang-orang tercinta, saudara kita, sahabat kita, mungkin orang tua kita sudah mendahului kita karena COVID ini. Dan di sana masih banyak saudara-saudara kita juga yang kurang beruntung, yang saat ini mungkin sedang sakit. Untuk itu marilah kita semuanya memanjatkan doa kepada Allah. Semoga yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak dan mulia di sisinya. Dan semoga saudara-saudara kita, orang-orang tercinta kita yang sekarang dalam kondisi kurang menguntungkan, dalam keadaan sakit, segera dibersihkan kesembuhan dan bisa sehat kembali. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan laporan tentang pelaksanaan wisuda kali ini. Sebenarnya ini merupakan satu rahmat yang besar bahwa kita tetap bisa melaksanakan wisuda dalam kondisi keterbatasan ini. Wisuda ini sebenarnya sudah kita rencanakan dan kita tunda beberapa kali, yang menyebabkan saya menyanggung beban yang cukup berat. Saya tahu ini adalah masa-masa bahagia. Ya, ada masa-masa yang merupakan menjadi sejarah kita, ya. Nah, kemudian di situ ada ekspresi rasa bangga dari keberhasilan ini. Untuk itu kita mengalami penundaan. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan bisa Allah memberikan kelancaran dalam proses-prosesnya hingga selesai nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kondisi keterbatasan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan. Semua mahasiswa dan peserta wisuda pada hari ini kita persyaratkan mereka harus melalui antigen. Dan itu kita siapkan, kita fasilitasi dalam satu koordinasi dengan tempat penyelenggaraan. Kita juga memenuhi ketentuan-ketentuan yang lainnya untuk tetap melaksanakan prokes itu. Dan semoga 5M tetap terlaksana sampai dengan kita nanti selesai. Dan dalam proses ini saya harapkan sikap bijak, ya, kesadaran kita untuk tetap bekerja sama untuk memenuhi itu sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya yakin hadirin semuanya di saat yang berbahagia ini pasti mudah-mudahan tetap mengacu bahwa kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan berhasil mewisuda sebanyak 230 wisudawan. Ya, kemudian ada rekan Anda wisudawan yang pada tahun sebelumnya karena berbagai hal tidak bisa mengikuti, jadi mereka mengikuti hari ini sebanyak 4 orang. Jadi semua
wisudawan hari ini adalah 234 yang terdiri dari 146 sarjana manajemen dan 84 sarjana akuntansi. Nah, mudah-mudahan hari ini hari yang sangat bersejarah ya buat kita semuanya, walaupun proses belajar belum selesai sampai di sini. Ya. Kemudian yang saya sampaikan bahwa Anda ini adalah lulusan dari institusi pendidikan yang saat ini atau pada saatnya waktu itu kita adalah dengan akreditasi amat baik. Ya, yang pertama di Kalimantan Timur pada saat akreditasi kita terima saat itu. Ya. Namun demikian itu juga menandung konsekuensi bahwa kita harus bisa melihatkan atau mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi dari sekolah tinggi dengan predikat amat baik atau baik sekali tersebut. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa sampai saat terakhir mahasiswa aktif setelah Anda dinyatakan lulus ini berdasarkan perhitungan kuota yang akan kita berikan pada saat proses perkuliahan tahun yang akan datang itu berjumlah 1.534 ya, dan hari ini alhamdulillah kita sudah jadi catatan terakhir sampai dengan gelombang ketiga yang akan berakhir tanggal 30 Agustus kita sudah mampu mencapai mahasiswa baru sebanyak 378 ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kondisi ini bentuk kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan itu yang pertama itu telah memberikan beberapa fasilitas atau keringanan gitu. Walaupun keringanan itu bukan berarti menghapuskan atau mengurangi beban, tapi kita hanya bisa memberikan kekurangan dalam bentuk angsuran. Tapi bagi yang tidak mampu, yang dapat memenuhi kriteria, kita memberikan beasiswa. Yang pertama itu adalah bentuknya UKT, uang kuliah tunggal. Artinya mahasiswa diberikan bantuan sebesar 2.400.000 per mahasiswa per semester. Ya, nanti sisanya baru diberikan itu dengan ada kriteria. Kriterianya juga tidak sulit, ya, yaitu bagaimana memperlihatkan bukti bahwa terdampak dari COVID. Namun hal itu kami batasi juga karena ada kuota yang kita berikan. Hal ini dikaitkan juga kondisi bagaimana suatu perguruan tinggi itu bisa tetap berjalan dan langgeng. Ya. Nah, kemudian kita juga memberikan beasiswa KIP yang dia ini ditujukan kepada yang kurang mampu. Jadi pemegang kartu Indonesia Pintar itu akan mendapatkan fasilitas beasiswa gratis selama mengikuti pendidikan. Dan itu kita berikan kepada 74 mahasiswa ya, yang akan menikmati itu. Jadi dia tidak perlu membayar sepeser pun mulai dari masuk sampai dengan ujian, tapi dibatasi dia harus mencapai itu dalam 8 semester maksimal. Ya. Karena memang dia tugasnya hanya boleh belajar dan itu untuk Balikpapan kita yang terbanyak, 74 mahasiswa itu. Ya, itu bersumber dana aspirasi dari Bu Insinyur Hetifah sebanyak 50 mahasiswa dan yang ongoing untuk berasal dari L2 Dikti atau pendidikan tinggi kebudayaan itu sebesar 24 orang. Ya, itu jumlah yang relatif besar di mana perguruan tinggi yang lain mungkin karena jumlah subsidi yang relatif besar mereka justru tidak melaksanakan. Untuk itu untuk L2 Dikti kita yang terbanyak sebanyak 74 orang itu. Ini sebagai bentuk kita kepedulian juga dalam kondisi COVID ini kita tahu bahwa ada rasa sense of crisis ya. Kita merasakan bahwa memang situasi sulit itu kita rasakan bersama. Ya. Nah, kemudian beasiswa juga kita berikan mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi akademik dan non-akademik yang bisa memberikan pencitraan dan nama baik untuk Stipan. Untuk itu kita berikan dalam berbagai bentuk dan
besaran yang tertentu. Sehingga dengan ini Stipan itu mudah-mudahan karena banyak doa dan berkah dari itu, kita akan semakin maju dan semakin menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini Stipan memiliki jumlah dosen 38 orang. Kalau dari sisi rasio, saya kemarin dilaporkan itu rasio kita hanya masih 1:60 dari seharusnya 1:40. Idealnya untuk ilmu-ilmu sosial. Nah, untuk ini ada beberapa percepatan yang kita lakukan. Yang pertama itu yaitu tadi kita coba mengembangkan ya mahasiswa-mahasiswa internal kita yang berprestasi untuk disekolahkan dan akan menjadi dosen. Kemudian saat ini juga kita melakukan rekrutmen ya. Jadi rekrutmen itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pada setiap program studi, pada setiap jenjang itu kita coba ya. Nah, dari proses itu mudah-mudahan nanti misalnya mahasiswa yang punya prestasi dan ingin menjadi dosen, ya silahkan. Ya. Nah, percepatan berikutnya itu adalah bagaimana kita mampu menutup itu dari luar gitu. Jadi percepatan itu artinya kita mengambil tidak lagi S2, tapi mungkin kita berorientasi kepada S3. Di mana saat ini jumlah dosen kita yang sudah mencapai predikat S3 atau doktor itu adalah sebanyak 7 orang dari 38 dan ada 4 orang dosen yang sedang ongoing mengikuti program S3 ini di beberapa universitas dalam negeri. Nah, cuma yang tadi yang saya sampaikan mahasiswa-mahasiswa terbaik itu tidak boleh kuliahnya di Kalimantan, harus di perguruan tinggi terkemuka. Sehingga mereka itu akan menjadi calon-calon pimpinan masa depan Stipan. Ya. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa dalam rangka promosi ini saya mengutamakan promotion from within gitu ya. Jadi teman-teman sendiri saya coba kembangkan sesuai kemampuan dan potensinya. Sehingga rasa memiliki sense of belong dari teman-teman ini terhadap Stipan itu juga harus tinggi. Karena satu yang harus kuat itu adalah bagaimana orang mengabdi, orang punya dedikasi, mereka juga punya tanggung jawab moral yang besar itu ketika dia memiliki rasa memiliki yang besar terhadap institusi ini gitu. Nah, itu yang saya kembangkan saat ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa saat ini Stipan telah mendapat rekomendasi dari L2 Dikti, jadi prosesnya dari L2 Dikti dulu untuk kita membuka program baru yaitu program S2 Magister Manajemen ya, yang tadi kita juga sudah melalui proses rekrutmen. Kalau itu kita ada sebanyak 6 doktor yang akan kita masukkan sebagai tenaga pengajar di S2 itu selain yang saya katakan yang sudah existing tadi, yang sudah kita miliki saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ini akan memperkuat kita dalam pembentukan image, dalam memberikan jaminan kelangsungan studi bagi mahasiswa, terutama karena saya sudah memiliki hampir 2.000 lulusan Stipan itu sebagai captive market untuk kita ini tadi. Nah, tapi kita harus sadari bahwa di sisi lain ada 17 perguruan tinggi di Balikpapan ini yang merupakan pesaing kita. Sehingga kalau kita ingin eksis, ingin keberadaan kita, sehingga menjamin kontinuitas atau kelangsungan hidup perguruan tinggi itu, kita harus bicara tentang kualitas. Nah, untuk itu kita harus bangun dalam tahapan-tahapan sesuai dengan bagaimana kita ini persaingan itu sendiri. Jadi antisipasi terhadap persaingan itu menjadi penting. Ya, kita harus punya positioning. Ya, saat ini yang harus menjadi kebanggaan. Yang tadi saya katakan kalau Kalimantan kita ini yang pertama untuk mendapatkan akreditasi baik sekali. Ya. Yang ingin saya katakan juga bahwa kalau untuk sekolah tinggi ya, kita ini kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi di Jawa mungkin kita ini kelas menengah ya, kelas menengah bawah lah. Tapi kalau untuk Kalimantan kita ini kelas kita itu udah menengah atas gitu. Nah, itulah yang bisa menjadi kebanggaan tapi juga menjadi tanggung jawab moral yang lebih besar buat kita semuanya.
Sehingga bagaimana predikat itu bukan hanya sekedar nama, tapi kalau bisa kita pertahankan dan bahkan akan meningkat lebih baik. Kemudian khusus untuk para wisudawan, wisudawati, ya, mantan mahasiswa saya gitu, yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Di sini ada orang tua yang hadir, ya, yang selama ini berharap, ya, kita itu menjadi yang terbaik, punya masa depan yang terbaik, karir yang cemerlang, dan kita harus sadari bahwa doa mereka itu ada di setiap gerak langkah kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita menyepelekan itu semuanya. Untuk itu hari ini Anda telah berada pada satu titik, ya, titik terakhir dari perjalanan di perguruan tinggi. Ya, semoga apa yang kita peroleh itu menjadi bekal yang terbaik. Ya. Namun hal itu tidak cukup gitu. Kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, di mana kita lihat bahwa segala sesuatunya itu berkembang sangat cepat, ya. Perubahan-perubahan dinamis itu sangat cepat, ya. Yang kalau kita tidak mengikutinya, kita akan tertinggal. Dan pada saat kita sadar, mungkin kita udah tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil peran itu. Nah, kita harus tahu bahwa itu kondisinya seperti itu, ya. Volatile-nya, jadi pergerakan, kecepatan itu tadi itu harus kita antisipasi. Kita harus bagian dari perubahan itu, gitu, ya. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita mengikuti perubahan itu ada kondisi yang serba tidak pasti, ya. Kita tidak tahu besok itu akan terjadi apa, ya. Nah, untuk itu kalau kita tidak memiliki kepekaan tentang apa yang terjadi hari ini dan apa yang kita lakukan, sehingga kita siap untuk menghadapi perubahan masa depan itu, ya, itu dengan apa tadi? Tidak cukup dengan kita belajar sendiri, ya, tapi kita harus berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi. Anda di sini, ini kekuatan yang besar gitu. Tapi pernahkah kita berpikir untuk berpikir sinergis? Bahwa saya punya teman yang ahli ini, yang punya akses ke sini, yang punya kemampuan ini, sehingga saya bisa berkolaborasi bagaimana mengembangkan kemampuan saya secara lebih cepat dengan membuat tadi benchmark atau patok duga yang ada di sekitar kita. Ya, nah untuk itu apa yang dituntut? Sensitivitas. Ya, kita harus peka terhadap itu. Ketika kondisi ini, nah, tapi kepekaannya tidak mudah. Ya, tidak setiap orang bisa menangkap suatu peluang atau melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Karena ketika semua orang bicara tentang itu, maka kondisinya akan semakin, kompleksitinya semakin berat gitu, ya. Semakin masalah-masalah semakin rumit, kemudian berkembang tidak lagi terstruktur gitu. Kalau dulu ketika semua serba aman kita tahu, ya, ada namanya behavioral research gitu ya. Artinya kalau sudah terjadi semacam gini, potensi untuk berulang kejadian sama ini masih bisa. Sehingga orang bisa melihat atau mengacu, merevitalisasi sukses masa lalu atau best practice masa lalu itu menjadi suatu upaya yang kita harus lakukan. Tapi sekarang tidak cukup semuanya itu. Bagaimana ketika semua berkembang, ya, sangat cepat, ya, tidak menentu, kompleksitasnya tinggi, ya, sehingga tadi kepekaan kita. Artinya apa? Kalau kita tidak seperti itu, kita menjadi orang yang ambigus, ya, menjadi orang yang kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, makanya untuk itu saya berpesan gitu, untuk selalu berbahasa, untuk berkolaborasi, untuk selalu bersinergi, untuk peka menghadapi semua perubahan ini, sehingga positioning Anda di masyarakat itu menjadi lebih jelas. Ya. Dan semoga dengan gitu apa yang Anda menjadi keinginan, cita-cita Anda itu bisa Anda jalani. Karena disitulah sebenarnya harapan dari Bapak, Ibu kita, ya, orang tua wali kita itu. Jadi beliau itu tidak minta apa-apa, hanya ingin melihat kita semuanya itu sukses dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kalau bisa lebih dari sukses mereka.
Nah itu sama saya ketika saya mengajar, mungkin saya hanya bisa mengatakan, ya, saya akan bangga kalau saya punya mahasiswa lebih pintar dari saya. Ya, makanya saya selalu memberi nilai itu sebagai inspirasi untuk dia maju dan punya tanggung jawab terhadap nilai yang saya berikan. Ya. Ya, kalau kita memberikan nilai itu membuat orang skeptis, membuat orang mereka kecil hati, ya. Saya ingin mereka harus percaya diri, ya. Yang tadi untuk bisa seperti itu, rasa percaya diri itu menjadi bekal yang utama. Ya, mudah-mudahan ini semuanya kita miliki semuanya. Sehingga kebanggaan orang tua yang sampai hari ini melihat kita berbahagia tidak hanya sampai di situ saja gitu. Tapi ada ya janji dan harapan yang besar untuk kita berikan kepada mereka selain untuk kebahagiaan kita sendiri gitu. Ya. Dan untuk itu ya di Stipan ini ya sekarang itu menjadi sekolah business and entrepreneurship gitu. Karena Stipan itu ingin bagaimana ya tadi kerjasama dengan industri kita coba laksanakan. Kita akan membuat satu kelas unggulan dengan menerapkan ya kurikulum unggulan, tapi secara bertahap dan proporsional kita melihat bagaimana potensi dan daya dukung dari lingkungan ya. Selain itu juga kita harus mengacu kepada persaingan gitu. Kalau kita ingin tetap menjadi yang terbaik di antara masyarakat ini. Nah untuk itu selain proses pembelajaran nanti di dalam kelas unggulan dan kurikulum unggulan itu kita akan mendesain mata kuliah yang kontennya itu terdiri dari kolaborasi antara akademisi, praktisi, birokrat ya. Yang kemudian kita coba ya melalui sekuensi proses sehingga ketika proses pembelajaran mereka dan kita sangat fasih siapa yang layak berdiri di depan kelas untuk mentransfer tadi. Bukan hanya sekedar knowledge tapi mentransfer experience dan skill. Nah itulah bekal supaya bagaimana kita bisa setelah lulus itu tidak lagi menjadi pengangguran potensial gitu. Nah untuk inilah kerjasama itu kita bangun, tapi tentunya dengan tetap ya selalu patuh terhadap aturan atau regulasi yang berlalu. Sehingga legitimasi terhadap proses itu kita benar gitu. Ya, itu yang akan kita lakukan. Ya. Dan mudah-mudahan di dalam proses interaksi ini juga mendekatkan kita, ya, mendapatkan apresiasi dari dunia bisnis bahwa ini loh mahasiswa Stipan. Nah itulah gunanya kelas unggulan sehingga interaksi itu terjadi di kelas yang punya kualitas gitu. Ya. Nah sehingga tidak lagi kita itu sekedar magang tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi si mahasiswa sendiri ataupun bagi industri di mana kita magang, apalagi menjadi beban. Nah di dalam proses itu tidak mudah karena perusahaan-perusahaan yang baik yang ingin bekerja dengan magang itu perlu prestasi mahasiswa yang baik untuk bisa ditempatkan di situ. Nah di dalam proses interaksi ini harapan kita semuanya mudah-mudahan ada evaluasi yang benar sehingga tidak perlu lagi di dalam proses rekrutmen suatu bisnis itu menjadi sangat efisien. Dia dapat tenaga kerja yang memang benar siap pakai dan qualified. Ya, tidak lagi seperti proses-proses seleksi yang konvensional atau tradisional seperti ini gitu. Mau cari pegawai seolah-olah semuanya di generalisir. Ini yang akan kita kembangkan di Stipan. Ada kelas unggulan dengan sistem degradasi dan promosi sehingga ada iklim yang competitiveness, ya, artinya persaingan di antara mereka. Saat ini boleh mereka di kelas unggulan, tapi kalau prestasinya tidak dipertahankan, mereka akan terdegradasi. Jadi seperti Liga Inggris gitu ya, dia tidak mencapai prestasi tertentu, dia harus keluar dari kelas itu. Ya. Tapi sebaliknya di kelas-kelas reguler itu mereka harus bersaing untuk masuk ke kelas unggulan itu karena ada beberapa fasilitas di sana. Ada insentif yang harus kita berikan gitu. Nah, kemudian yang ngajar di kelas unggulan itu selain tadi praktisi, birokrasi, akademisi yang hebat, pada saat proses kuliahan itu semua dosen mata kuliah yang relevan dan sama, dia harus sitting, ikut duduk di dalam kelas itu, mendengarkan. Nah setelah itu dia baru mentransfer di kelas-kelas reguler, ya. Nah seperti itu. Jadi kita tidak akan ketinggalan di reguler itu juga ada dosen-dosen yang kita arahkan, kita
fasilitasi untuk bisa kualitasnya sama. Yang nanti pada akhirnya kita tidak, ketika transfer knowledge, transfer experience, dan transfer skill itu sudah terjadi, kita tidak perlu lagi dengan mereka. Kita bisa mandiri dengan menceritakan itu. Karena di dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, bagi sekolah yang bisa mendesain mata kuliah itu akan diminati oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Disitulah tantangan profesionalisme buat dosen. Selain hanya bukan hanya untuk bagaimana mentransfer kepada mahasiswa, tapi harus dimulai juga dengan peningkatan kompetensi dan kualitas dari dosen. Yang itu akan kita lakukan pada periode yang akan datang. Ya. Para hadirin yang saya banggakan dan saya muliakan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa kita selain hal tersebut, kita juga akan menerapkan bahwa kunci hidup seorang pemimpin di masa depan itu dia harus punya integritas. Ya, dia punya creative thinking, ya, berpikir kreatif. Kemudian kepekaan dan daya respon yang bagus. Ya, kemudian juga dia harus punya etikat dan perilaku sebagai seorang pemimpin untuk menjaga eksistensi dia di masyarakat, ya. Kan tidak akan berguna semua yang tinggi dimiliki tapi tanpa dasar attitude, perilaku, ya, yang menjadi suri teladan gitu. Nah, itu akan kita lakukan pelajaran soft skill, ya. Yang nantinya kita coba bagaimana dengan tidak membatasi mereka untuk mereka selalu berada dalam arus yang benar, tapi kita memberikan soft skill itu sebagai bekal, ya, untuk mereka sukses di masa depan. Nah, untuk itu para wisudawan dan hadirin yang saya hormati, mungkin pada kesempatan ini sebagai bentuk apresiasi dan sebagai bentuk kebanggaan Stipan ini, pada hari ini saya akan mengumumkan. Jadi ini forum sangat representatif untuk menjadi kebanggaan mahasiswa bahwa apa yang dilakukan selama ini mendapat penghargaan dan apresiasi, dan juga kepada orang tua dan juga kami sebagai dosen di Stipan ini. Mudah-mudahan kebanggaan yang saat ini hanya pada terbatas itu akan menjadi kebanggaan Anda di masyarakat. Yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini, ya, wisudawan yang terbaik dengan IQ kumulatif tertinggi, ya. Jadi sementara ini kriteria yang kita berikan itu hanya dalam proses itu. Di masa depan kriteria ini akan kita tambahkan gitu. Ketika kita sudah mengimplementasikan soft skill, kita masukkan bagaimana jiwa kepemimpinannya, bagaimana attitude-nya selama belajar, bagaimana etikanya di masyarakat, bagaimana disiplinnya itu. Jadi bukan hanya faktor IPK saja gitu. Tapi mohon maaf hari ini hanya kita memiliki kriteria itu sebelum kita kembangkan untuk kriteria yang lebih komprehensif tadi. Nah, untuk itu saya mohon izin dan perkenankan untuk menyampaikan wisudawan tahun ini di antara 230 wisudawan dan tadi ditambah sebelumnya yang belum mengikuti wisuda 4 orang. Saya umumkan bahwa IP kumulatif yang terbaik untuk masing-masing program studi. Yang pertama untuk program studi akuntansi. Ya. Yang terbaik ketiga adalah atas nama Hairun Nisa Agustin dengan IPK 3,73. Kemudian yang kedua atas nama Ajeng Kartika dengan IPK 3,76. Dan yang terbaik pertama untuk program studi manajemen adalah atas nama Agus Supriyanto. Untuk itu ketiga-tiganya mohon berdiri. Pertama Hairunisa. Sudah berdiri, Mbak? Kemudian yang kedua Ajeng Kartika. Kemudian yang ketiga yang paling ganteng Agus Supriyanto. Wah, di sana. Ya.
Kita beri aplaus dan tepuk tangan ya. Ini kebanggaan kita semuanya. Oke, selanjutnya untuk IPK kumulatif tertinggi untuk program studi akuntansi yang ketiga atas nama Riana Safitri dengan IPK 3,80. Kemudian yang kedua atas nama Gabriela Agnes Kurnia Cahyono, IPK 3,82. Kemudian harapan yang terbesar buat kita semuanya sebagai IPK tertinggi dan juga sebagai IPK tertinggi akuntansi adalah Haripin dengan IPK 3,91. Untuk itu ketiga-tiganya silahkan berdiri, Hairunisa, Gabriela, dan Harifin. Kita berikan aplaus kepada mereka. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Pesan saya yang tadi, mudah-mudahan kebanggaan ini tidak terbatas gini. Jalan masih panjang yang Anda retas. Jadilah kebanggaan itu untuk sepanjang hidup dan untuk semua. Ya, harus tetap belajar dan punya komitmen untuk maju dan menjadi yang terbaik. Para wisudawan, wisudawati, dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sekali lagi kepada orang tua saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk menitipkan anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk kuliah di Stipan. Mudah-mudahan sedikit yang kami berikan ini dapat menjadi pemicu, ya, trigger untuk menjadi lebih besar dan lebih baik lagi di masa depan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk semuanya ini. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen juga, ya. Kemudian tenaga kependidikan, terima kasih ya atas dedikasinya, atas kontribusinya ya untuk memberikan, saya yakin semuanya ingin memberikan yang terbaik ya. Untuk para wisudawan saya dan wisudawati ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal berharga untuk mereka untuk mengarungi masa depan ya. Yang saya katakan tadi menjadi semakin sulit, kompleks, tidak menentu. Itulah yang nanti akan menjadi kekuatan Anda selama proses belajar. Nah, kemudian yang terakhir saya menyampaikan atas nama lembaga, atas nama Bapak, Ibu dosen, tenaga kependidikan, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf lahir batin apabila di dalam proses interaksi ya selama perkuliahan ya ada terjadi hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada salah dan hilaf, tapi yakinlah itu bukan sesuatu yang disengaja. Tapi itu merupakan satu dinamika pada setiap manusia. Ya. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, juga doa kami semoga Anda semuanya sukses dalam mengarungi kehidupan. Semoga keberkahan dan hidayah Allah itu selalu beserta kita. Ya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.